Ya, menurut saya itu adalah hak Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai upaya atau strategi untuk pemenangan di pemilu 2024 nanti. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah mengapa ya Prabowo dan Gerindra ini masih meminta dukungan kepada kelompok PA212 coba. Ya, jumpa lagi di konten saya. Lembaga Survei Indonesia atau LSI telah merilis hasil survei terbarunya. Dan elektabilitas Ganjar Pranowo diketahui mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Ya, pada survei di Januari 2023 ya, Ganjar ini masih mengantongi elektoral 36,3%. Namun angka tersebut sedikit mengalami penurunan pada Februari 2023 menjadi 35%. Nah, pada hasil survei terbaru di bulan April 2023, elektabilitas Ganjar Pranowo ternyata merosot hingga 8,1% atau menjadi 26,9%. Jadi ya, posisi Ganjar Pranowo saat ini digeser oleh Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 30,3%. Dan seperti biasa, Anies Baswedan ini tetap berada di posisi paling buncit atau posisi ketiga dengan elektabilitas hanya 25,3%. Kasian sekali Anies Baswedan ini. Padahal dia ini sudah keliling kemana-mana, tapi elektabilitasnya tetap bertahan di posisi ketiga coba. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh LSI, ternyata penurunan 8,1% suara Ganjar itu terpecah menjadi 3 sektor. Di antaranya adalah mereka ini menjadi undecided voter atau belum memutuskan pilihan. Nah, kemudian sebagian suara lagi ini beralih ke Prabowo Subianto dan sebagian kecil ini beralih ke Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa suara Prabowo ini bisa naik signifikan ketika suara Ganjar juga mengalami penurunan? Nah, dari hasil penelitian LSI, ternyata semua itu tidak lepas dari endorse yang sering dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap Prabowo Subianto. Ya, selain itu juga ada permasalahan lain terkait dengan gagalnya Piala Dunia U20. Ya, Ganjar Pranowo ini memang dicitrakan sebagai sosok penerus Presiden Jokowi. Bahkan pemilih Presiden Jokowi pada pemilu 2019 lalu juga disebut-sebut bakal memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo. Ya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kerapnya Prabowo mendapatkan endorse dari Presiden Jokowi ya. Maka sebagian masa pendukung Presiden pun perlahan ini mulai berpindah ke Prabowo Subianto. Nah, melihat apa yang terjadi ini, saya ingin sedikit mengingatkan. Saya yakin pendukung Presiden Jokowi adalah rata-rata berjiwa nasionalis. Mereka ini anti terhadap intoleransi dan juga anti terhadap radikalisme. Ya, mungkin masih banyak ya teman-teman yang belum tahu bahwa Gerindra ini memiliki organisasi sayap yang terus bergerak dalam senyap. Bahkan mereka juga telah mendekati PA212 untuk meminta dukungan Prabowo sebagai capres 2024 coba. Parah sekali kan. Nah, nama organisasi sayap tersebut ini adalah Gerakan Muslim Indonesia Raya atau Gemira, yang mana ketumnya itu adalah bernama Irfan Yusuf Hashim. Nah, selain sebagai ketua Gemira, Irfan Yusuf Hashim ini juga diketahui menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Gerindra. Jadi ya, Gemira ini adalah organisasi sayap Gerindra yang baru saja diresmikan dan sengaja dibentuk untuk mendukung Prabowo sebagai calon presiden di 2024. Nah, mereka ini punya tugas untuk bergerak melakukan penjaringan di kalangan ulama, kiai, kelompok organisasi Islam, dan bahkan juga pondok-pondok pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Ya, menurut saya itu adalah hak Partai Gerindra dan Prabowo Subianto sebagai upaya atau strategi untuk pemenangan di pemilu 2024 nanti. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah mengapa ya Prabowo dan Gerindra ini masih meminta dukungan kepada kelompok PA212 coba. Lah, ini kan aneh sekali, bener gak? Coba bayangkan saja. Ya, padahal ya sudah sangat jelas bahwa mereka itu adalah kelompok yang selama ini sering kali berseberangan dan menolak kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, tapi mengapa Prabowo ini masih berharap dan meminta dukungan kepada kelompok yang selama ini berseberangan dengan Presiden Jokowi coba? Lah, ini kan aneh sekali. Coba ada nggak pendukungnya yang bisa menjawabnya? Dan hal itu belum termasuk Fadlizon, kaki tangan Prabowo yang selama ini
ini dikenal sangat dekat dengan kelompok kanan, yang mana mereka ini juga selalu berseberangan dengan pemerintahan saat ini. Ya, sekarang coba lihat saja bagaimana Fadlizon ini pernah meminta agar Densus 88 itu dibubarkan. Lah, ini kan parah sekali kalau menurut saya. Padahal ya peran Densus 88 itu selama ini sangat penting untuk menjaga keamanan negara dari kelompok radikal dan terorisme. Tapi anehnya mengapa ya malah Fadlizon ini meminta agar Densus 88 dibubarkan coba. Parah sekali Fadlizon ini. Nah, kemudian Fadlizon ini juga pernah menjadi saksi yang meringankan Bahar Smith terkait dengan kasus penyebaran berita bohong. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap tegas Prabowo Subianto terhadap kadernya ini? Mengapa Prabowo ini seakan-akan tidak berkutik sama sekali menghadapi seorang Fadlizon coba? Coba ada yang bisa menjawabnya gak? Ya, sekarang kalau memang Prabowo ini dianggap sebagai calon pemimpin yang tegas, terus kenapa Prabowo tidak berani memecat kadernya yang jelas telah bermain mata dengan kelompok garis keras? Nah, apakah yang seperti ini pantas untuk dijadikan sebagai calon penerus Presiden Jokowi? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, Prabowo ini adalah 11-12 jika dibandingkan dengan Anies Baswedan. Ya, saya harus berkata jujur ya, sikap saya ini tegas dan tidak suka dengan abu-abu. Dulu saya mendukung Pak Jokowi juga tegas, tidak peduli apa kata para pembenci. Dan itu berlangsung sejak beliau ini maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta hingga menjadi sebagai calon presiden di 2014 dan 2019. Dan sekarang saya pun masih mengambil sikap tegas akan mendukung Ganjar Pranowo apabila beliau ini dijadikan sebagai calon presiden di 2024 nanti. Jadi kalau ada teman-teman yang kemarin ini sempat mengajak untuk memberikan dukungan kepada Prabowo ya saya mohon maaf nanti dulu. Coba kita tanyakan dulu kepada para pendukungnya seperti apa. Apakah Prabowo ini berani tegas menghadapi kelompok seperti HTI dan FPI? Ya sekarang nggak usah muluk-muluk lah. Minimal Prabowo ini berani nggak tegas untuk memecat Fadlizon. Dan saya yakin Prabowo tidak akan berani melakukan itu semua. Jadi kalau memang Prabowo ini tidak berani tegas, ya mending gak usah mimpi kejauhan lah untuk menjadi presiden. Jadi semua ini bukan soal suka atau tidak suka, tapi ini adalah soal nasib bangsa Indonesia ke depan. Jangan sampai ya HTI dan FPI yang telah dibubarkan oleh Presiden Jokowi justru nanti akan dihidupkan kembali di era presiden berikutnya nanti. Tentu ini sangat-sangat berbahaya kalau menurut saya. Ya sekarang coba bayangkan saja bagaimana tingkah pola Fadlizon, Bahar Smith, Rizik Syihab, dan kelompok PA212 yang selama ini sering kali berseberangan dengan Presiden Jokowi. Coba bayangkan saja apa jadinya jika yang menjadi presiden nanti adalah Prabowo Subianto yang memang dekat dengan kelompok itu. Ya bisa jadi ya mereka ini akan berbuat semena-mena. Mereka akan semakin berkuasa karena merasa ikut andil dalam pemenangan Prabowo sebagai presiden mereka. Dan mulai hari ini saya juga harus berkata jujur bahwa dari sekian banyak nama-nama yang ada, hanya Ganjar Pranowo yang berani tegas menghadapi kelompok-kelompok intoleran dan garis keras. Bahkan kita juga bisa melihat sendiri bagaimana Ganjar Pranowo secara tegas menolak kelompok ISIS yang direncanakan akan pulang ke Jawa Tengah. Bahkan Ganjar juga selalu konsisten dalam menolak paham-paham yang tidak sesuai atau berseberangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebagai penutup ya, saya ingin menegaskan sekali lagi, semua ini bukanlah soal suka atau tidak suka, namun ini adalah soal nasib bangsa Indonesia ke depan. Ya, saya cuma ingin berpesan kepada teman-teman semua, jangan sampai pemimpin bangsa Indonesia ke depan nanti ya, jatuh ke tangan orang-orang yang tidak punya ketegasan dan suka bersekongkol dengan kelompok garis keras demi meraih kekuasaan. Dan kalau sekarang elektabilitas Ganjar Pranowo mengalami penurunan akibat tersandung dalam kasus sepak bola, yang menurut saya itu adalah bagian dari jalan terjal yang harus dihadapi oleh Ganjar Pranowo saat ini. Dan sampai detik ini, saya masih yakin dan percaya bahwa pada saatnya nanti, elektabilitas Ganjar Pranowo akan kembali menduduki posisi teratas dari kandidat-kandidat capres lainnya. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah.
Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okinum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okinum selanjutnya.